Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 sekalian yang Pak Guru sayangi, Pak Guru banggakan. Bertemu lagi di pembelajaran daring kelas 4 semester 2 di tema 6 subtema 1. Hari ini kita akan belajar pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, siklus hidup makhluk hidup. Baik, mari kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Materi pertama adalah mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Pertumbuhan adalah perubahan fisik ya, yang nampak di mata kita seperti itu. Bisa bertambah ukuran, tambah besar seperti itu ya, volume tambah banyak, kemudian pertambahan tinggi, pertambahan massa atau berat seperti itu. Ini adalah perubahan fisik, bagian dari pertumbuhan. Nah, perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik dan perkembangan dalam proses menuju kedewasaan. Jadi ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu berupa fisik, sedangkan perkembangan itu berupa keterampilan seperti itu ya, keterampilan, kecakapan atau kematangan fisik ini dalam proses menuju kedewasaan seperti itu anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan siklus hidup kucing pada gambar berikut ini. Ayo kita sebutkan ciri-cirinya ya. Nah, siklus hidup kucing itu mengalami perubahan fisik beberapa tahap seperti ini anak-anak. Dimulai dari anak kucing ya. Ketika anak kucing itu masih kecil, jadi fisiknya kecil, meskipun secara keseluruhan itu bentuknya hampir sama ya dengan induknya, baik bentuk kaki, bentuk badan, bentuk kepala dan sebagainya, hampir di seluruh tubuhnya itu hampir sama dengan induknya, hanya saja berbeda ukuran. Ini dimulai dari anak kucing, kemudian tumbuh besar menjadi kucing muda, dan nanti akan tumbuh menjadi kucing dewasa seperti induknya jika itu kucing betina. Seperti itu anak-anak. Sekarang akan kita lanjutkan pada mencirikan siklus hidup hewan serangga. Nah, pada hewan serangga itu terdapat dua jenis siklus hidup anak-anak. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, dan yang kedua nanti metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Jadi ini adalah yang membedakan bahwa metamorfosis sempurna itu melalui tahapan pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Baik, akan kita lihat perbedaan pada siklus hidup serangga di berikut ini. Yang pertama, anak-anak perhatikan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu berikut ini. Nah, hewan kupu-kupu, kita mulai dari sini ya siklusnya. Kita mulai dari hewan kupu-kupu ini. Hewan kupu-kupu akan bertelur ya, akan bertelur. Biasanya telur kupu-kupu itu menempel di daun seperti itu ya anak-anak. Menempel di daun seperti ini. Nah, telur ini nanti akan menetas menjadi ulat. Kemudian ulat berkembang, kemudian nanti akan hibernasi atau akan bersemedi seperti itu menjadi kepompong. Nah, setelah mengalami kepompong ini, setelah mengalami masa pupa seperti ini, dari kepompong ini nanti akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Secara bentuk semuanya berbeda anak-anak. Anak-anak perhatikan kupu-kupu dari telur ya, telur kemudian jadi ulat, bentuknya seperti ini, memiliki bulu, ada yang tidak seperti itu, kemudian berubah jadi kepompong. Nah, setelah mengalami hibernasi, kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Ini adalah metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Jadi ada fase di mana ada kepompong atau fase pupa seperti ini. Nah, sekarang akan kita bedakan metamorfosis pada serangga lainnya. Kita lihat metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini. Baik, kita mulai dari belalang ya anak-anak. Belalang
ini akan bertelur. Jadi kita mulai dari telur ini. Dari telur dia akan menetas menjadi belalang kecil. Kemudian tumbuh menjadi belalang remaja seperti itu. Kemudian belalang remaja ini akan menjadi belalang dewasa. Anak-anak perhatikan, setelah telur ini menetas, perubahannya itu tidak signifikan ya, seperti pada kupu-kupu tadi. Jadi dari binatang kecil setelah telur ini menetas sampai menjadi dewasa ya, ini tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan, apalagi melalui kepompong atau tahap pupa. Maka ini disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Sebagai contoh hewan serangganya adalah belalang. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak bisa mencari serangga-serangga lain di sekitar rumahnya untuk mengetahui apakah hewan serangga tersebut mengalami metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna. Coba perhatikan berikut ini ya. Nah, sebagai tugasnya dari Pak Guru, di sini Pak Guru sudah menyediakan 4 hewan serangga yang ada di sekitar kita, tentunya tidak asing. Ini adalah hewan yang pertama. Ada yang tahu hewan apa ini? Ya, ini adalah hewan nyamuk ya, hewan nyamuk. Nanti anak-anak sebutkan metamorfosisnya apa, seperti itu. Kemudian hewan yang kedua, ada yang tahu hewan kedua, hewan apa ini? Hewan capung. Kemudian yang ketiga, ini yang hewan yang hinggap di tempat basah dan jemek, jorok seperti itu. Ini adalah lalat. Dan yang ketiga ini hewan kepik, seperti itu ya. Silakan anak-anak cari ini termasuk metamorfosisnya apa dan berikan alasannya dengan cara begini anak-anak. Nanti silakan anak-anak buat tabel seperti ini, terdiri dari 3 kolom ke samping. Ada kolom nama hewan, jenis metamorfosis, dan alasanmu ya. Kemudian baris yang ke bawah ini ada 4 sesuai dengan jumlah hewannya ini. Hewannya tidak usah digambar, langsung saja diberi nama hewan. Apa nama hewannya sesuai gambar ini. Jenis metamorfosisnya apa untuk hewan ini. Dan ketika anak-anak sudah menjelaskan jenis metamorfosisnya, berikan alasanmu mengapa ini mengalami, hewan ini mengalami metamorfosis seperti yang anak-anak sebutkan tadi. Ini hanya berikan alasanmu kenapa anak-anak menyebutkan jenis metamorfosisnya di sini dari hewan itu. Silahkan anak-anak isi dari keempat ini. Demikian untuk materi IPA pada tema 6 subtema 1 kali ini. Dan selamat belajar di rumah, tetap semangat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.